Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang ciri-ciri kulkas mampet. Sebelum saya memberikan tutorialnya atau memberikan penjelasannya, saya minta supportnya kepada Anda semua. Kalau sekiranya nanti konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Jadi bagi yang belum tekan subscribe, silahkan tekan subscribe dan tekan lonceng. Oke, ditunggu tekan subscribe-nya bosku. Oke, dilanjut bosku. Sekarang saya akan memberikan tutorialnya atau memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, ini kulkas ini sebelumnya pernah saya servis bosku 1 bulan kurang lebih. Dan ini hasilnya. Bunga esnya sangat merata sekali bosku. Jadi kalau kulkas Anda tidak seperti ini, bunga esnya cuma terdapat di bagian atas, berarti terjadi penyumbatan bosku, baik di tempat evaporator maupun di filter atau di pipa kapiler yang menuju ke evaporatornya. Kalau kulkas Anda terjadi kebuntuan, maka aliran freonnya pun tidak akan mengalir secara normal. Kalau memang kulkas Anda kendala seperti itu, seandainya Anda mendengarkan di tempat evaporatornya, maka akan terdengar suara seperti air mengalir, grujuk. Nah, jadi seperti itu. Kalau mengalirnya seperti itu, berarti terjadi kebuntuan bosku. Nah, jadi seperti itu ciri-ciri kulkas mampet. Nah, ini bunga esnya sangat banyak sekali bosku. Saya tidak pernah mengurasnya. Nah, besok-besok saya akan memberikan tutorialnya tentang cara menguras bunga es atau tentang cara membersihkan bunga es itu seperti apa. Yang terpenting saya minta supportnya bosku, supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Nah, jadi seperti itu. Jadi kulkas itu kalau mampet diibaratkan seperti manusia bosku. Kalau orang tersebut aliran darahnya tersumbat, otomatis orang tersebut akan mempunyai penyakit seperti stroke dan lain sebagainya. Begitupun seperti layaknya kulkas bosku, tidak beda jauh. Kalau pipanya atau evaporatornya terjadi penyumbatan atau terjadi buntu, maka aliran freonnya pun tidak akan mengalir secara normal. Nah, oleh karena itu bunga esnya cuma ada di atasnya saja bosku. Di sekelilingnya tidak ada karena dia terjadi penyumbatan. Nah, jadi seperti itu. Sampai di sini tolong dipahami. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang kulkasnya, di bagian kompresor, supaya Anda lebih memahami tentang ciri-ciri kulkas yang mampet. Oke, sekarang kita sudah di belakang kulkas di posisi kompresor. Nah, di sini kita lihat komponen apa saja yang terdapat di belakang kulkas yang satu pintu. Nah, di sini yang pertama yaitu kompresor. Sedangkan yang kedua yaitu overload yang paling atas. Fungsinya untuk pengaman apabila terjadi panas yang berlebihan, maka overloadnya akan memprotek bosku, sehingga kompresornya tidak akan terjadi kebakar kumparannya. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan PTC relay fungsinya untuk memancing kumparan bantu bosku. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu kita langsung beralih ke pipanya. Nah, di sini kita lihat ini adalah pipa pengisian freon. Setelah itu yang kedua adalah pipa tekan. Setelah freonnya didorong oleh pipa tekan, nah setelah itu akan menuju ke ujung kondensor. Nah, ini ujung kondensor bosku yang menuju ke
filter atau dryer. Jadi fungsi dari filter ini yaitu untuk menyaring kotoran. Nah, jadi seperti itu. Setelah dari filter menuju ke evaporator. Nah, ini pipa kapiler bosku yang ukurannya sangat kecil sekali. Jadi fungsi dari pipa kapiler yaitu untuk memperkecil tekanan aliran freon bosku, sehingga pada saat freonnya ditekan oleh pipa kapiler, dia akan terjadi penyemburan bosku di tempat evaporatornya. Nah, oleh karena itu evaporator kulkas Anda akan menjadi dingin karena disebabkan oleh pipa kapiler. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah jadi dari evaporator menuju ke pipa hisap. Nah, jadi seperti itu sistem kulkas, dan cara kerjanya seperti itu. Yang pertama lewat pipa tekan, filter, pipa kapiler, evaporator, dan pipa hisap. Nah, jadi seperti itu bosku. Oleh karena itu, pada saat saya menjumpai atau menangani kulkas yang mampet, yang pertama yang harus saya lakukan, saya memotong pipa pengisian freon. Nah, setelah itu saya menggunting pipa buntu supaya benar-benar freon yang berada di dalam sistem dia terbuang bosku. Nah, jadi seperti itu. Setelah freon yang terdapat di sistem sudah terbuang semua, langkah selanjutnya saya mengelas ujung kondensor bosku. Kalau memang ujung kondensornya pipanya sangat pendek, kalau ujung kondensornya sangat panjang, saya tidak mengelasnya bosku, akan tetapi saya memotongnya memakai gunting khusus supaya lebih mempercepat prosesnya bosku. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu saya memotong pipa hisapnya. Setelah pipanya sudah terbuang semua, saya memplasing di ujung kondensor bosku, supaya kotoran yang berada di kondensor akan terbuang bosku. Jadi kondensor itu bahannya terbuat dari besi, jadi dia sangat rentan sekali untuk keropos. Berbeda halnya dengan pipa kapiler yang terbuat dari tembaga bosku, jadi dia tidak mudah rentan rapuh atau tidak mudah keropos. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau memang sudah bersih di kondensor, sudah diplasing, terlebih dahulu saya mencolokkan kulkasnya, otomatis dia kedorong bosku. Nah, jadi seperti itu. Baru setelah itu saya memasang filternya. Setelah dipasang filternya, saya memasang pipa buntu bosku. Setelah itu saya menerap kembali pipanya, tapi saya tidak las pipa hisapnya, akan tetapi saya pakai lasiban. Setelah itu saya mencolokkan kulkasnya. Pada saat dicolokkan, otomatis udara yang berada di dalam sistem dia akan keluar bosku melalui pipa buntu ini. Kalau memang udara yang berada di sistem sudah terbuang semua, saya mengasih metil atau taujon bosku. Setelah itu saya cabut colokannya. Secara otomatis cairan yang berada di dalam metil dia akan tersedot bosku. Nah, setelah itu saya akan cabut colokannya. Nah, besok saya akan praktek di lapangan bosku, dan saya mengajak teman saya untuk bikin video atau merekam video di saat saya praktek di lapangan bosku. Ya, untung-untung saya jajal mental saya sejauh mana
keberanian saya pada saat saya praktek di lapangan. Nah, jadi seperti itu bosku. Yang terpenting ikuti terus video saya bosku. Kalau memang konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku. Nah, jadi seperti itu. Oke. Oke, sampai di sini bosku. Tutorial atau penjelasan yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas. Nah, di situ banyak sekali tutorial yang menjelaskan tentang kerusakan kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Oke, kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah dengan senang hati saya akan menjawabnya. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.